Selamat sore, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat dan selalu bahagia dan selalu bisa menjalankan aktivitas Anda dengan baik. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar bersama saya, Dewa. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah download, yang belum download silakan segera untuk download. Dan Anda bisa juga klik website kami di indonesiabelajar.id, dan Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di sana Anda bisa update informasi seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Baik, sahabat pembelajar, seminar online sore hari ini seperti biasa di Jumat sore jam 3:30, kita kehadiran seorang yang luar biasa. Beliau adalah Pak Dr. Nyoman Marpe. Beliau adalah Strategic and Family Business Expert dan juga Chairman of CFBS yang sudah hadir di tengah kita. Saya akan sapa dulu. Selamat sore, Pak Nyoman. Selamat sore, Pak Dewa. Ya, bagaimana kabar Pak Nyoman? Baik, sore hari baik. ini? Baik ya. Baik, luar biasa baik. Sehat ya. Sehat, luar biasa. Sehat ya. Oke, baik. Sahabat pembelajar, Pak Nyoman ini sudah menulis buku juga. Anda bisa mendapatkan bukunya untuk Anda yang ingin mendalami seputar family business. Buku pertama adalah Perusahaan Keluarga Sukses atau Mati dan Kiat Sukses Bisnis Keluarga. Oke, Pak Nyoman, kita sudah sampai serial yang ke-6 ya. Tidak terasa ya, di family business yang sore hari ini kita akan bicarakan mengenai professionalization of family business. Oke. Sebelum kita mulai, Pak Nyoman, saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya atau sharing, silakan Anda bisa tulis di Zoom group chat. Oke, Pak Nyoman, kita lanjutkan ya, professionalization of family business. Oke, silakan, Pak. Selamat sore, Pak Dewa. Ya, selamat sore. Selamat sore, sahabat pembelajar. Salam bisnis keluarga. Ya. Pada sesi ke-6 kita akan membahas professionalization family business. Begitu. Kita ingin melanjutkan session-session kita yang terdahulu. Kita sudah membahas mengenai konflik dalam bisnis keluarga, lalu kita juga sudah membahas mengenai tata kelola bisnis keluarga. Ini adalah session lanjutan. Kalau tata kelola kita sudah baik tata kelola perusahaan maupun tata kelola keluarga yang sudah bisa menciptakan good corporate governance dan good family governance, maka kita masuklah ke dalam profesionalisasi bisnis keluarga. Pak Dewa, tidak semua bisnis keluarga punya intens untuk memprofesionalkan bisnisnya. Ada yang punya intens, banyak yang punya intens, tetapi perjalanannya panjang. Sehingga seringkali profesionalisasi bisnis keluarga ini berakhir di tengah-tengah tanpa hasil yang berarti. Baik, Pak Dewa, mungkin saya boleh sekalian ngobrol, belajar sekalian share screen ya. Share screen ya. Oke, silakan Pak Nyoman. Oke, sudah. Baik, sudah ya. Starting ya, udah kelihatan. Saya punya satu cerita yang menarik dalam bisnis keluarga, di mana ini saya dapatkan pada tahun 2013-an begitu, wawancara Borja Revantos. Beliau adalah pemilik dari Codorniu Winery. Cukup besar perusahaan ini di Spanyol dan berdiri tahun 1551. Sekarang sudah generasi ke-17 begitu. Dan amazing-nya di dalam wawancara tersebut, lalu kemudian sempat saya tulis dalam artikel kolom saya mengenai part of the professionalization. Amazing-nya adalah Borja Revantos ini adalah keturunan langsung dari pemilik Codorniu Group begitu.
dan sudah malang melintang di dalam dunia profesional, sudah menjadi direksi di beberapa perusahaan besar di dunia, namun dia sampai 3 kali untuk melamar menjadi dewan direksi di perusahaannya sendiri. Dan akhirnya dia berhasil. Borja Revantos akhirnya berhasil diterima dalam lamarannya tersebut setelah 2 kali gagal untuk menjadi dewan direksi di perusahaannya sendiri, yang notabene dia adalah calon pemegang sahamnya at the end nantinya, begitu salah satunya. Dan ini dia masuk melalui headhunter yang benar-benar diseleksi. Bisa kita bayangkan seorang anggota keluarga, seorang pemilik perusahaan yang masuk ke dalam perusahaannya melalui headhunter, dan itu pun belum tentu diterima. Dan ini menjadi pelajaran buat kita, mereka sudah demikian profesionalnya, baik di dalam pengelolaan perusahaannya maupun di dalam pengelolaan keluarganya. Sehingga intervensi keluarga dalam hal ini itu hampir tidak ada di dalam pemilihan para profesional di perusahaan tersebut. Bisa kita bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia begitu. Saya pemilik, lalu saya tidak diterima bekerja di perusahaan saya. Barangkali headhunter-nya besok saya minta untuk, udah nggak usah dipakailah headhunter itu, barangkali begitu. Ini menariknya demikian. Inilah satu contoh di mana profesionalisasi berjalan dengan baik di sebuah perusahaan keluarga. Dan ini bagian kecil dari contoh-contoh yang ada. Nah, memang semua kadang-kadang ingin melakukan profesionalisasi di dalam bisnis keluarga gitu. Tetapi seringkali ada beberapa hambatan. Hambatan pertama adalah pada saat apakah saya profesionalkan bisnis saya atau tidak. Ini jadi perdebatan yang cukup sengit kadang-kadang. Karena kenapa? Karena kita bicara mengenai kendali. Ada satu pendapat bahwa profesionalisasi itu berkontribusi menghilangkan atau mengurangi identitas keluarga dan kendali keluarga di dalam perusahaan. Artinya keluarga tidak memiliki intervensi yang penuh sekali terhadap bisnis. Baik itu di dalam operasionalnya maupun di dalam keputusan-keputusannya. Nah, seringkali begitu dilakukan profesionalisasi, fundingnya juga bisa dari luar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini yang membuat biasanya generasi pendahulu, terutama generasi pertama itu, sangat sungkan untuk menyerahkan ke pengelolaan perusahaannya itu kepada orang lain, pada profesional. Walaupun dirinya sendiri bisa profesional, tapi kendali keluarga seringkali memang terasa di saat-saat awal profesionalisasi terasa agak terkekang. Ini lalu misalkan saja kita profesionalkan misalkan HRD begitu, lalu kemudian yang bisa diterima di perusahaan ini seperti yang Borja Revantos tadi lakukan, yang memenuhi syarat lalu kita terima melalui headhunter gitu. Padahal beberapa anggota keluarga mungkin bisa jadi tidak masuk, sehingga akhirnya ditolak oleh orang luar. Nah, pada saat ditolak oleh orang luar, gatel juga kadang-kadang tangan. Kenapa sih orang luar nolak anak saya begitu, nolak anak kesayangan saya nggak diterima di perusahaan saya sendiri dan sebagainya. Nah, hal-hal itu sering muncul, kegatelan-kegatelan seperti itu sering muncul, resistensi, terutama di generasi-generasi awal para pendahulunya. Karena merasa ini punya saya, ini saya yang membesarkan, saya yang tahu bagaimana cara mempertahankan bisnis ini, lalu cara-cara yang saya pakai juga cukup mumpuni sampai dengan saat ini, buat apa profesionalisasi? Ini dari paradigmanya yang pertama. Namun demikian, profesionalisasi itu
sangat-sangat penting di dalam siklus perusahaan, siklus dari family business. Penting sekali. Karena tidak hanya profesionalisasi itu tidak hanya akan membuat perusahaan ini menjadi baik, lalu kemudian opportunity-nya bisa bertambah karena perusahaannya profesional, tapi juga ini akan memperlancar untuk proses regenerasi. Begitu perusahaan dengan aturan yang sudah jelas, regenerasi pun konflik dan lain sebagainya sudah agak terkurangi karena aturan-aturannya jelas. Namun kan kadang-kadang kita menjelaskan kepada pemilik yang pendahulu yang terutama di generasi pertama untuk hal itu agak susah juga. Maka seringkali generasi pertama itu ya sudahlah seperti ini, seperti yang saya katakan minggu lalu, I am the rule begitu. Sayalah yang memiliki aturan. Saya bilang A ya A, saya bilang B ya B, yang lain mesti ikut. Ini perusahaan saya, ini saya yang besarkan. Bahkan seringkali misalkan ada misalkan si pemilik yang juga CEO begitu, yang memiliki keinginan untuk investasi A begitu, lalu ada profesional mengatakan, Pak jangan investasi A, nggak begitu layak misalnya gitu, jangan ekspansi ke sana gitu. Dia bilang ini perusahaan saya. You kalau nggak mau ya sudah, you keluar saja dari perusahaan ini misalkan. Nah banyak sekali, sering sekali yang kejadian seperti itu. Dan disitulah makanya terutama generasi-generasi tua itu lebih memilih menguasai perusahaan itu, artinya memiliki kendali penuh perusahaan itu dibanding melakukan profesionalisasi. Ini anomalinya. Maka seringkali transisi dari generasi pertama ke generasi kedua itu gagal karena di generasi pertama gagal melakukan profesionalisasi. Seringkali ya, tidak selalu tapi seringkali demikian. Ini yang menyebabkan kehendak untuk melakukan profesionalisasi menjadi maju mundur. Nah, lalu kemudian pada saat pelaksanaan profesionalisasi, oke, setuju misalnya, si Bapak nih setuju, oke kita profesionalkan dah perusahaan ini, kita buat aturan seperti yang kemarin governance structure-nya kita buat dan lain sebagainya, kita buat juklak-juklaknya, kita buat macam-macam lah, begitu sehingga aturan mainnya jelas. Tetapi kan ini sebuah proses, Pak Dewa. Seringkali dalam prosesnya pun terjadi perbedaan lagi. Nah, perbedaannya ini antara pemilik perusahaan dengan karyawan sering berbeda pada saat proses profesionalisasi. Saya sebutkan ini namanya agency problem in professionalization. Harapannya beda, ekspektasinya beda. Ekspektasi dari si owner terhadap upaya mereka bilang investasi profesionalisasi itu ekspektasinya pertama operasi perusahaan menjadi lebih sistematis. Itu ekspektasi pertama sehingga semuanya berjalan teratur. Dia pengen lihat cepat begitu. Kinerja para staf meningkat. Lalu perusahaan tumbuh lebih cepat. Kemampuan perusahaan memperoleh laba meningkat. Adanya hubungan interpersonal yang lebih baik di perusahaan. Ini yang di-expect oleh owner. Tapi dalam perjalanan kan nggak serta-merta begitu. Nggak serta-merta kinerja para staf meningkat, nggak serta-merta perusahaan tumbuh lebih cepat, nggak serta-merta perusahaan memperoleh laba meningkat, dan lain sebagainya. It's need a process. Owner seringkali tidak sabar dengan proses ini. Itu memang tipikal owner. Gue udah lihat 6 bulan, kok nggak jalan-jalan, katanya gitu. Kok masih aja penjualan segini. Saya ada satu kasus dari satu bisnis keluarga yang sedang saya pegang. Pada saat perusahaan ini ingin merapikan operasional manufacturing-nya, lalu mengadopsi Kaizen begitu.
continuous improvement, itu selama 6 bulan itu orang cuma dikasih tahu bagaimana 5R. 5R itu resik, rapi, ringkas, rajin, rawat, yang begitu. Nah, 5R ini 6 bulan lebih, Pak Dewa. Sebelum masuk ke continuous improvement. Lalu dikasih tahu cara naruh gelas, cara berjalan, cara menulis dan lain sebagainya, cara mengoper bahan dari satu bahan ke ini dan sebagainya. 6 bulan sudah bayar cukup banyak, tidak kelihatan hasilnya. Hasilnya kok cuma begini-begini, penjualan kok tidak meningkat begitu. Ada pertanyaan begitu. Di stage awal seperti itu. Tapi waktu itu kebetulan kita bilang, it's a process, Pak. Ini lebih baik dibanding kita tidak melakukan sama sekali. Sekarang sudah paling tidak kelihatan pabrik ini rapi, karyawan cara bekerjanya disiplin, mejanya bersih, tidak ada yang berserentakan lah begitu barang-barang dan lain sebagainya. Dan teman dia juga bilang, loh Pak Nyoman, ini saya udah keluarkan cukup banyak ke konsultan ini. Tapi nggak kelihatan di hasil produksinya. Nah, proses ini lalu kemudian akhirnya kita persuasif, oke, kita lanjutkan, kita lihatlah 1 tahun, misalnya begitu. Lalu mulai kelihatan tuh Pak, continuous improvement-nya, cara kerjanya lebih tertata dan lain sebagainya, sampai ini udah tahun ketiga. Dan saat ini kita sudah melakukan tes lomba improvement. And every day is improvement. Ada monthly improvement wajib setiap orang, setiap pekerja. And amazing, Pak, ini peningkatan produktivitasnya berjalan setiap hari dan kelihatannya tidak ada yang bisa ngejar sekarang ini. Kita belajar sama Jepang begitu. Dan saat ini perusahaan ini baik yang industri manufacture-nya maupun construction-nya maupun services-nya, kalau ada orang datang ke sana, dia tidak pernah mengira ini perusahaan orang Indonesia dan perusahaan keluarga. Ini mirip perusahaan Jepang sama sekali. It takes 3 years. Dan di saat-saat pertama nggak kelihatan sama sekali. Kalau di saat pertama itu kita bilang oke lah, nggak kelihatan hasilnya, lalu kita bilang udah stop saja, kita nggak mau lanjutkan investasi, mungkin kita akan kembali ke square one. Dan bahayanya adalah udah nggak mau nyoba lagi karena udah merasa gagal dan lain sebagainya. Lalu kemudian ini lebih cepat lagi di 1 tahun terakhir kita pasang ERP begitu. Awal-awalnya juga nggak kelihatan. Tapi akhirnya sekarang dia udah gampang. Dia bisa lihat, ownernya bisa lihat proses produksi setiap ordernya lewat HP, karena udah pakai aplikasi dan sebagainya. Dia udah bilang, wah kita udah siap untuk go internasional. Nah ini owner perspektif Pak Dewa. Sehingga pengen sih untuk profesionalisasi, tapi kok nggak kelihatan hasilnya. Seringkali dibatalkan di tengah-tengah dengan powernya yang. Nah, berbeda lalu perspektifnya karyawan. Karyawan kalau perspektifnya profesionalisasi, dia minta keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, terciptanya perusahaan berdasarkan aturan-aturan, struktur organisasi yang jelas, manajer non-keluarga ikut dalam mengambil keputusan, terlaksana investasi teknologi, investasi sumber daya manusia, peningkatan sensitivitas perusahaan terhadap masalah pribadi karyawan, dan lain sebagainya. Pak Dewa, bisa kita lihat ini perbedaan dari ekspektasi masing-masing pihak begitu terhadap upaya profesionalisasi. Nah, inilah yang menyebabkan tadi di awalnya sudah susah untuk memulai profesionalisasi karena kendali keluarga terasa menjadi berkurang, lalu kemudian pada saat prosesnya ada perbedaan pendapat, ada perbedaan persepsi. Sehingga seringkali dua-duanya putus asa, dua-duanya desperate. Yang ini mengatakan, kok nggak kelihatan ya hasilnya, kok pengambilan keputusan masih seperti ini, dan sebagainya. Sementara yang satunya bilang, loh kok nggak ada hasilnya, penjualan nggak meningkat, operasional juga ini, dan lain sebagainya. Nah ini
seringkali membuat frustrasi di keduanya, lalu kemudian ends up, ya sudahlah kita jalan seperti dulu saja, jalan seperti dulu, sudah cukup, lalu kemudian ya sudah, kita kembali ke konvensional lagi, kembali ke perusahaan keluarga yang tidak dengan tata kelola yang bagus, yang merasa cukup begitu, lalu kemudian profesionalisasi yang seperti apa adanya juga cukup. Ini yang membuat profesionalisasi di bisnis keluarga itu terhambat di dalam pelaksanaannya, kira-kira. Nah, di dalam bisnis keluarga itu di masing-masing stage itu ada fokus profesionalisasinya. Ini dalam upaya penyelamatan dan kontinuitas bisnis keluarga. Kita bisa seringkali melihat dari tiga aspek dari bisnis keluarga. Dari owner life cycle, perusahaan keluarga biasanya dibagi dalam 3 stage secara ownership. Yang pertama adalah founder. Ini pemiliknya adalah si pendiri, Pak, si big boss. Lalu kemudian si pemiliknya itu meninggal, lalu diwariskan ke saudara-saudara. Ini dinamakan sibling stage. Tahap di mana pemilik bisnis keluarga ini adalah para saudara, kakak beradik. Di situ kita juga ada fokus yang mesti dilakukan dalam profesionalisasi bisnis dan keluarganya. Lalu kemudian stage berikutnya adalah cousin stage. Itu sudah sepupu-sepupu, lalu cabang-cabang sepupu sudah. Nah, seperti yang saya katakan di awal, biasanya di founder stage ini kita sering lupa. Lalu kemudian karena lupa maka transisi gagal, itulah yang menyebabkan di sibling stage ini nggak lebih dari 30% yang tersisa. Lalu kita juga gagal membuat aturan-aturan yang mengurangi konflik, sehingga di sini tinggal 11% lah tersisa. Bahkan cuma nggak sampai 10% tersisa. Itu dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian ini dari sisi ownership life cycle, Mas Dewa. Lalu kalau kita lihat dari family life cycle, maka itu kita bagi menjadi 4. Ada young business family yang baru dibangun, baru mulai tumbuh begitu, bapaknya masih oke, masih sehat, gitu. Lalu masuk ke stage berikutnya ke new generation transisi. Transisi mulai masuknya anak-anak, lalu masuklah stage berikutnya multi generational bisnis, ya beberapa anak-anak sudah ikut gitu. Ini sama dengan sibling stage sebenarnya kalau di ownership, tapi ini dalam pengelolaannya kita namakan multi generasional. Lalu kemudian pressing button di mana transisi sudah dilakukan begitu. Nah, ini di dalam family life cycle. Kemudian di dalam business life cycle itu kita ada bagi tiga tahap, 5 tahap dalam life cycle sebuah bisnis. Pertama adalah launching stage, di mana bisnis baru diluncurkan, lalu kemudian survival, belum matang tapi sudah mulai kelihatan, lalu preparing to growth, lalu growth stage, lalu maturity stage. Di sini, di masing-masing ini, keluarga mesti melakukan profesionalisasi dengan fokusnya masing-masing, Mas Dewa. Jadi, nah mari kita coba mulai kita lihat dari ownership life cycle. Dari ownership life cycle, pada saat kondisi founder stage di mana si pemilik ini adalah si pendiri, adalah generasi pertama. Hal yang penting sekali yang dilakukan di dalam profesionalisasi oleh keluarga. Yang pertama adalah leadership development. Mendevelop anak-anak dan non-keluarga yang ada di perusahaan mengenai kepemimpinan.
Nah, seringkali ini terlupakan karena si pemilik merasa dengan sendiri saja cukup. Dia bisa mengelola bisnis itu dengan baik. Seringkali terlupakan karena si pemilik awal ini sibuk membesarkan bisnisnya. Ini terlupakan. Makanya seringkali pada saat si big boss-nya tiba-tiba tidak bisa mengendalikan perusahaan, meninggal dan lain sebagainya, akibat itu tidak ada pimpinan yang bisa menggantikan. Apakah pimpinan individual maupun grup pun nggak bisa, karena leadership development-nya tidak disiapkan dengan baik. Kalau seandainya si Babe meninggal, kita gimana sih kepemimpinannya? Ini nggak disiapkan secara profesional. Lalu succession planning-nya juga nggak dilakukan dengan baik. Tiba-tiba nggak ada persiapan apa-apa, bapaknya meninggal, penggantinya nggak ada. Nah, kegagalan dua hal inilah yang membuat pertempuran di bisnis keluarga, yang membuat kematian di bisnis keluarga sangat tinggi, Mas Dewa. Terlupa si pemilik untuk melakukan dua hal ini. Karena keasikan membesarkannya. Karena PD-nya bahwa cuma dia yang bisa ngejalanin bisnis. Lalu kemudian pada saat ini di tatanan founder stage, di tatanan sibling, di tatanan pemiliknya adalah bersaudara, maka yang sangat penting adalah mendefinisikan mengenai struktur kekuasaan antara anggota keluarga. Struktur kekuasaannya meliputi struktur organisasinya, siapa yang jadi dirut, siapa yang direktur, siapa yang masih ini, dengan kekuasaan yang sudah terbagi. Seringkali terlupakan. Sehingga semuanya merasa memiliki kekuasaan yang sama, padahal di hierarki yang berbeda. Nah, kalau bahaya nih kalau merasa memiliki kekuasaan yang sama di hierarki yang berbeda, dia staff bisa marahin direktur. Direkturnya bukan anggota keluarga gitu, dia baru staff gitu, terus dia karena ini dia maki-maki, dia marahin direktur dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, di sini mesti sudah jelas nih secara profesional. Lalu kemudian mulailah dibentuk seperti yang kemarin saya katakan, ada family council, ada family assembly atau family komite, ada family office, ada family constitution. Ini penting pada saat bersaudara menjadi pemilik perusahaan keluarga. Konstitusi keluarga. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Kesepakatan keluarga terhadap pengelolaan perusahaan, terhadap kemana perusahaan ini dibawa, terhadap kesejahteraan keluarganya. Lalu kemudian ada family committee. Sehingga keputusan-keputusan keluarga terhadap perusahaan itu sudah dilakukan dengan proper, melalui sebuah komite. Tidak semuanya ngambil keputusan. Nah, lalu kemudian di Caution Stage kita masuk ke tahapan berikutnya. Nah, kita mulai, karena ini sudah rame-rame di Caution Stage. Udah banyak cabang keluarga di sini masuk, Pak Dewa. Governance structure dan prosesnya mesti jelas. Tata kelolanya sudah harus jelas. Tata kelola perusahaan, tata kelola ini sudah harus profesional. Direkturnya juga harus sudah profesional. Dalam artian bukan harus non-family members. Yang namanya professional directors adalah directors yang menjalankan fungsinya. Sehingga hak dan tanggung jawab direkturnya sudah jelas. Kemana laporan pertanggungjawaban jelas, hak-haknya juga jelas, rentang kendalinya juga jelas. Ini yang sudah harus dilakukan. Jangan sampai direktur cuma nama, karena dia pemilik, begitu, lalu begitu diminta melakukan pertanggungjawaban di rapat umum pemegang saham, dia tidak ngerti sama sekali mengenai bisnisnya,
lalu ada orang lain yang diminta didelegasikan untuk bertanggungjawabkan dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Ini sudah harus. Pada saat Anda menjadi direktur, pada saat itulah Anda memiliki rentang kekuasaan dan rentang tanggung jawab dengan garis legal, karena itu sudah diakte. Anda harus melakukan ini, Anda harus melakukan ini. Lalu kemudian pada saat itu sudah harus ada shareholder agreement, karena pemiliknya adalah anggota-anggota keluarga. Shareholder yang juga adalah keluarga itu harus melakukan kesepakatan-kesepakatan tertulis mengenai apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Memiliki batasan-batasan. Lalu kemudian ada family council atau family committee wajib di sana. Secara profesional ini mesti dijalankan. Nah, itu kalau kita lihat dari ownership life cycle, dari siklus kepemilikan dari perusahaan keluarga yang kita bagi biasanya menjadi 3 stage. Nah, kalau kita melihat mengenai family life cycle, siklus keluarga di dalam perusahaan, itu kita bisa bagi menjadi 4 siklus. Yang business family itu apa namanya, bisnis keluarga yang masih muda, di mana masih banyak anak-anak muda di dalamnya begitu, karena ini masih baru, anak-anaknya masih baru. Lalu kemudian masuklah anak-anak itu mulai masuk pada stage kedua, new transition generation mulai masuk bersama-sama. Anaknya si A, anaknya si B mulai masuk begitu. Lalu kemudian multi generation business sudah mereka ikut ngelola. Lalu kemudian masuklah ke transfer bisnis keluarga. Kembali Pak Dewa, bahwa seringkali kesalahannya leadership development-nya di awal-awal seringkali terlupakan karena pemilik bisnis keluarga lebih mementingkan pertumbuhan perusahaannya, disibukkan oleh pertumbuhan perusahaannya, sehingga lupa mendevelop leadership, terutama leadership di kalangan keluarga. Nah, lalu kemudian berikutnya, yang penting berikutnya setelah transisi adalah educational issue. Pendidikan apa yang penting bagi anak-anak yang ada hubungannya dengan bisnis, yang nantinya bisa mengelola bisnis, untuk mengelola bisnis. Nah, lalu kemudian yang juga pada saat anak-anak sudah pendidikan, yang penting lagi adalah bagaimana rules of entry. Nah, begitu masuk rules of entry, kita ingat kembali cerita tadi, cerita mengenai Cordonio Group. Seperti itukah yang kita inginkan? Ataukah kita biarkan mereka masuk? Nah, disarankan oleh Borja bahwa anak-anak yang baru lulus disarankan untuk meniti pengalaman dulu di luar keluarga. Sehingga dengan pengalaman yang dia miliki, dia memiliki rasa percaya diri dan memiliki kemampuan leadership dari pengalamannya di luar. Sehingga pada saat dia masuk, dia sudah tahu tata aturan di perusahaan. Dia tidak semena-mena karena dia anggota keluarga, lalu dia semena-mena minta gaji dan lain sebagainya, gaji tinggi dan lain sebagainya. Dia sudah tahu aturan karena dia pernah di tempat lain menjadi karyawan. Lalu dia masuk, dia bilang, lebih baik masuknya itu melalui orang lain. Walaupun nanti keputusannya keluarga, dewan keluarga yang memutuskan, biar ada tangan profesional yang memberikan rekomendasi terhadap masuknya anggota keluarga. Dan itu harus dikelola secara profesional di saat adanya transisi
generasi. Mulai masuknya transisi. Jadi tidak semuanya otomatis bisa masuk pada saat itu. You mesti masuk dengan catatan-catatan. Nah, begitu mereka masuk ke dalam perusahaan setelah diseleksi di sebelumnya, bersama-sama mereka masuk. Yang penting secara profesional adalah adanya Dewan Keluarga yang menentukan keputusan-keputusan keluarga yang berhubungan dengan bisnis. Tidak boleh sendiri-sendiri, sehingga lebih lancar. Lalu kemudian mesti membuat contingency plan. Untuk apa Pak membuat contingency plan pada saat anak-anak sudah masuk di perusahaan? Untuk berjaga-jaga kalau ada anak-anak, kalau tidak ada anak-anak yang cocok menjadi pimpinan nantinya. Kan ini pada saat mereka sudah masuk di dalam, mungkin ya kita harapkan salah satu dari mereka bisa kita kader jadi pimpinan, tapi belum tentu. Kita mesti punya contingency plan. Contingency plan bisa meng-hire profesional atau menumbuhkan para profesional non-keluarga di perusahaan. Setidaknya misalkan bisa menggantikan sementara atau dengan cara yang lain. Nah, lalu kemudian pada saat sudah diserah terimakan dari generasi 1 ke generasi 2, hal yang perlu diprofesionalkan adalah kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi antara cabang-cabang keluarga supaya ikut mendukung, Pak. Nah, di situ sebenarnya peran family council, peran dewan keluarga, peran komite keluarga. Supaya cabang-cabang keluarga ini ada yang mewakili, dan cabang-cabang yang mewakili ini yang merupakan representasi dari cabang-cabang keluarga itu membuat keputusan-keputusan berkenaan dengan perusahaan dan berkenaan dengan keluarga. Lalu kemudian yang paling penting adalah adanya balance power antara family branch. Pada saat keluarganya si kakak, keluarganya si adik yang satunya, dan lain sebagainya sudah ikut di sana, ini mesti diciptakan adanya balance power. Jangan semua pimpinan adalah dari keturunannya si A, sementara keturunannya D cuma jadi staff dan lain sebagainya. Nah, ini kan bisa menimbulkan iri, juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga. Tetapi balancing dengan menggunakan kaidah-kaidah profesional juga tidak mudah. Karena ada tuntutan standar di satu pihak, ada tuntutan balancing di sisi lain. Ini seringkali menjadi perdebatan di dalam memprofesionalkan bisnis keluarga. Nah, kemudian kalau kita lihat dari bisnis life cycle-nya, kita lihat di tahap-tahap awal bisnis yang paling penting adalah kembali leadership development. Di tahap-tahap bisnis, pengembangan kepemimpinan itu sangat penting. Baik pengembangan kepemimpinan dari anggota keluarga maupun dari non-anggota keluarga yang dikelola secara profesional. Masuk ke dalam survival stage, yang penting adalah aturan manajemen, struktur organisasi, aturan keuangan yang dibakukan secara profesional. Pada saat growth stage, pada saat sudah masa pertumbuhan, maka sangat penting untuk memiliki hubungan antara para profesional dengan stakeholder lain termasuk keluarga. Kan ini udah mulai tumbuh, Pak. Sehingga kecepatannya tinggi, perlu kolaborasi antar masing-masing. Pada saat itu juga perlu diatur kalau kita memerlukan external expertise, itu seperti apa aturannya secara profesional, mesti sudah diatur. Seperti apa mereka diberikan kekuasaannya, itu juga mesti diatur. Lalu kemudian pada saat itu juga diperlukan authority dari middle. Nah, ini yang sering, karena si pemilik itu seringkali si pemilik itu adalah pucuk pimpinan, maka seringkali tidak atau kurang memberikan ruang kepada middle management. Semua keputusan diambil dari sini.
termasuk ngatur meja lah, apa namanya, ngatur Salesforce lah dan lain sebagainya, semuanya dari sini. Padahal dia punya manajer menengah, punya pimpinan tingkat menengah, begitu. Tapi seringkali otoritas itu tidak diberikan. Pada saat itu sangat penting diberikan delegasi otoritas. Karena kalau enggak, tumbuhnya jadi tidak bagus. Lalu kemudian juga middle management development seringkali terlupakan. Padahal dia mau tumbuh. Pada saat tumbuh kita memerlukan banyak sekali middle management yang kuat, yang seharusnya kuat. Tapi tidak dikelola secara profesional, tidak diberikan kesempatan untuk tumbuh, tidak diberikan program-program untuk mereka tumbuh, karena pimpinan merasa paling tinggi, udahlah pokoknya yuk ikut saya aja begitu, apa kata saya yuk ikut saja begitu, hingga nggak tumbuh. Ini yang tidak boleh dilakukan, karena nanti pada saat tumbuh akan bermasalah. Lalu kemudian pada saat tumbuh itu, tumbuh kan aktivitasnya sangat banyak nih Pak Dewa. Pada saat tumbuh bikin bisnis ini, bikin itu, ekspansi ke sana, ekspansi ke sini, structure sistem secara profesional, secara formal penting. Structure organisasi, sistem sistem manufacturing, sistem HR, sistem keuangan ini penting. Karena kalau enggak nanti tidak terkontrol. Ini juga sering dilupakan oleh bisnis keluarga karena si pemilik merasa sudah cukup. I am the structure, I am the system, I am the rule. Begitu. Saya cukup bisa mengendalikan semua. Tapi begitu besar, kewalahan lalu kemudian. Lalu professional manajemen sudah diperlukan. Seringkali tumbuh tapi short-handed. Keluarga nggak cukup, lalu membutuhkan professional manajemen. Tidak hanya diperlukan professional manajemen, tetapi juga perlu diberikan ruang yang sesuai. Mereka dengan kapasitas seperti itu, dengan ruang gerak, dengan kewenangan, dengan hak dan tanggung jawab yang juga harus sudah profesional. Nah, pada saat growth stage juga mesti punya strategic planning. Ini juga jarang bagi anggota keluarga, bagi bisnis keluarga, seringkali strategic planning is the planning of the owner. Strategic planning sangat tergantung pada si pimpinan yang juga owner. Pokoknya gua mau ke situ, gua mau ke situ, gua mau ke situ, gua nggak suka bisnis ini, gua nggak suka bisnis ini. Ini mengganggu nanti dalam perjalanannya, karena belum tentu berhasil. Lalu kemudian pada saat tumbuh sudah memiliki profesional human resources practice. Ini juga sering dilupakan. Tumbuh tapi orangnya tidak dikelola dengan baik. Tumbuh tetapi ya orangnya gitu aja. Sepanjang si pemilik masih kuat, ya oke-oke saja. Tapi sekuat apa? Pada saat ini ego kita sebagai pemilik bisnis harus sudah mulai dilepas sedikit demi kepentingan fundamental perusahaan yang lebih baik. Aturan-aturan human resources-nya ya mesti ada, mesti baku. Seperti apa mendevelop orang mesti baku, termasuk menggaji kadang-kadang kan di bisnis keluarga itu udah tumbuh gede sih, tapi kok sistem penggajiannya kayak gini ya. Karir planningnya juga nggak ada ya, dan lain sebagainya. Apa-apa tergantung si bos. Padahal perusahaannya udah puluhan, bisnisnya juga udah puluhan begitu. Tapi semuanya kalau nggak bos, ya anaknya bos, atau mantunya bos, atau ini bos, they are the rule. Begitu. Ini udah nggak boleh lagi begitu. Ini yang perlu ditata. Lalu kemudian pada saat maturity, ini pada saat sudah tumbuh, lalu kemudian mudah mulai dewasa begitu. Strategic planning sudah mulai complicated. Bentuklah tim strategi. Di dalam bisnis keluarga yang saya tangani, karena ada beberapa yang sudah mature, saya malah ada Chief Strategic Officer yang dari non-family. Dia yang membuat strategic planning-nya, nanti
Dewan Keluarga tinggal mengkaji paparannya dan lain sebagainya, mau develop bisnis A, bisnis B dan lain sebagainya, sudah diserahkan oleh strategic officer, chief strategic officer sendiri, dan itu dipegang oleh non keluarga. Kenapa demikian? Nanti keluarga tinggal mengatakan dia atau tidak sesuai dengan mereka punya faith. Mereka melakukan business development, mereka melakukan ini, kajian 10 tahun, kajian industri, kajian makro, begitu. Yang oleh keluarga sebenarnya tidak cukup tangan untuk melakukan itu. Kenapa kita berikan kepada non-keluarga? Supaya powernya nggak terlalu kuat. Sehingga dia tidak memaksakan strategic planning-nya itu atau business plan-nya itu kepada komite. Kalau itu diisi oleh anggota keluarga, apalagi yang dominan, dia bisa cukup memaksakan. Pokoknya ini, kalau enggak, gua enggak mau gitu. Ini juga bisa menimbulkan konflik. Lalu kemudian mulailah non-family managerial talent. Kenapa talent-talent non-family mulai harus dibangun? Karena kita pasti short-handed. Family pasti kekurangan orang. Perlu talent-talent dari luar yang kita bisa gabungkan bersama. Supaya fundamental perusahaan ini secara human resources bagus. Lalu mulai bentuklah professional culture. Kultur profesional. Kerja yang benar itu seperti inilah. Kerja seperti ini, seperti best practice-nya bisnis kita bisa tiru. Banyak perusahaan-perusahaan asing yang bagus kita mulai tiru di dalam pekerjaan. Sehingga siapapun masuk ke perusahaan itu merasa, oh ini biar bisnis keluarga, tapi ini profesional. Biar bisnis keluarga, tapi improvement sistemnya cukup bagus. Kaizen-nya berjalan dengan baik. ERP-nya berjalan dengan baik. Struktur korporasinya bagus. Struktur organisasinya bagus. Penempatan orangnya juga bagus. Keluarga dan non keluarga itu bekerja dengan bersama dengan sangat harmonis dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa memiliki perusahaan seperti itu, maka sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan lagi apakah kendali keluarga di dalam perusahaan berkurang atau tidak. Karena toh hasilnya adalah perusahaan menjadi bagus dan lain sebagainya. Nah, itulah kira-kira tips-tips dari saya, message dari saya Pak Dewa tentang bagaimana memprofesionalkan bisnis keluarga begitu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Dewa. Selamat sore para sahabat pembelajar. Salam bisnis keluarga. Silakan Pak Dewa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nyoman Marpe. Luar biasa ya, penjelasan komprehensif sekali ya. Dan ini PR penting ya bagi family business ya Pak ya, tentang profesionalisme ya. Ya. Membangun profesionalisme di family business, saya lihat dari slide per slide ini sangat besar ya PR-nya ya. Saya tertarik dengan contoh yang di awal tadi Pak, Burja Raventos ya. Iya Pak. Ini bagaimana perusahaan ini, kemudian juga Burja ini juga masuk dengan profesionalisme yang tinggi ya, hingga sampai 17 generasi ya. Kalau ada di Indonesia mendekati contoh seperti ini yang seideal ini ada ya Pak ya? Pada tatanan operasional beberapa sudah melakukan. Artinya mereka sudah mengadop best business practice di tataran operasional ya Pak. ERP, terus Human Resources Development, tatanan operasional. Tapi begitu menginjak kepada tatanan yang agak tinggi lagi, tatanan family dan strategik, belum banyak. Artinya sampai pada anggota keluarga melamar 3 kali melalui headhunter, lalu tidak diterima gitu. Iya. Saya ada satu langka ya. Iya, langka. Saya ada satu pengalaman di bisnis keluarga yang saya bantu, tapi tidak mulai dari mereka masuk, tapi pada saat dilakukan profesionalisasi, upaya profesionalisasi,
mulai dilakukan assessment terhadap sumber daya manusia begitu. Di mana juga beberapa anggota keluarga karena hasil assessment-nya kurang bagus juga akhirnya CEO waktu itu antara berani dan tidak berani begitu. CEO mengungkapkan itu kepada keluarga yang ikut di-assess, katakan ini loh hasil assessment-mu, you tidak cocok di sini. Kenapa performanmu kurang? Karena you tidak cocok di sini. Bahkan sampai satu saat, satu titik, istrinya sendiri yang terkena, dan istrinya harus mengundurkan diri. Itu perang berata juga sebentar antara suami dan istri. Tapi akhirnya istrinya mengerti. Karena dengan digantinya posisinya begitu, dia melihat lebih tertata. Dan lama-lama akhirnya dia menyadari bahwa itu memang lebih baik dibanding dia mempertahankan posisi. Iya, memahami itu yang paling penting ya di antara keluarga ya. Oke, untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya silakan saya beri kesempatan sambil nunggu sahabat pembelajar buka mic atau tulis di Zoom group chat. Saya tertarik dengan slide tadi Pak, yang ownership life cycle Pak. Yeah. Di situ ada founder stage, sibling stage, ya, kemudian cousin stage. Nah, ketika tadi ada founder state, kemudian mau beralih ke sibling state ya, itu ada pembentukan ya, di sibling state itu kan ada pembentukan struktur, kemudian kekuasaan. Nah, ini saya tertarik dengan kekuasaan. Nah, apakah pembentukan struktur dengan pembagian kekuasaan ini ada apa ya, campur tangan di founder ya, untuk suksesi gitu ya, karena di sana agak rawan mungkin ya. Ini bagaimana Pak? Iya Pak Dewa, generasi kedua memang cukup rawan. Transisi generasi satu, generasi kedua juga rawan. Pertama, belum punya pengalaman banyak bisnis keluarga melakukan transisi, terus belum punya pengalaman juga bagaimana kakak beradik bekerja di dalam satu perusahaan yang itu adalah warisan dari bapaknya. Mungkin Pak Rey, ada Pak Rey di sini, barangkali kita bisa ngobrol lagi Pak Rey. Selamat sore. Selamat sore Pak Nyoman. Sore Pak Rey. Pak Dimas, selamat sore. Sore Pak Rey. Nah, pada saat kakak beradik itu mulai bersatu di dalam satu perusahaan yang milik bapaknya. Apalagi setelah bapaknya tidak ada ya. Kalau bapaknya masih ada, mungkin bapaknya masih bisa mendamaikan kalau terjadi sesuatu. Tapi kalau pada saat bapaknya sudah tidak ada, power structure ini cukup penting bahwa masing-masing cabang, masing-masing kakak adik ini kan memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Lalu perusahaan punya struktur organisasi, lalu kemudian dia berada di mana cocoknya begitu. Nah, karena di dalam posisinya inilah mereka memiliki struktur power. Jadi struktur power itu bukan karena keanggotaan keluarga, karena hierarki di dalam organisasi. Itu yang mesti dipahami antar sibling begitu. Karena you adalah manajer marketing, ya you punya otoritas power sepanjang urusan marketing. Urusan penjualan misalkan begitu. You jangan marahin orang produksi dan lain sebagainya, karena itu urusannya yang ngurusin produksi. Jangan karena you anggota keluarga, you bisa kemana-mana. Structure powernya itu yang pertama. Ya. Yang kedua, jangan hanya karena kita jadi CEO begitu, maka di bawahnya adalah anak-anak kita gitu, anak-anaknya si A atau keluarganya si A, sementara si B karena posisinya, kemampuannya misalkan kurang begitu bagus, sehingga satu keluarga ini merasa tersisihkan begitu di dalam kekuasaan. Nah, ini juga nggak bisa, makanya dibentuklah structure of power tersebut. Nah, di mana structure of power tersebut dibentuk adalah di dalam family komite. Ya, mesti udah ada. Kalau udah berkeluarga begitu banyak orang gitu, harus ada yang komite yang atur. Anggota keluarga inti duduklah gitu.
Yang menengahi, Pak, ya. Bersama-sama. Ya, itu Oke. kira-kira. Ya. Oke, mungkin ada Pare yang ingin sharing atau tanya atau apapun. Kalau ada, silakan Pare. Oh, Pare lagi di jalan ya, Pak. Selamat sore Pak Dewa, Pak Nyoman. Iya, Wah, sore, Pak. ini dua SKS yang berdaging semua nih Pak Nyoman. Iya, iya. Iya, saya lagi di jalan, lagi on the way ke Solo. Ya, jadi saya mendengarkan materi Pak Nyoman yang berdaging ini Thank you, di Pak. dalam mobil. Ya, ternyata ini, waduh, Iya. ini harus full concentrate sih harusnya untuk melahap paparan Pak Nyoman ya. Ini Terima luar kasih. biasa sekali. Ya, ini luar biasa sekali. Iya, iya. Ya, karena gini, saya tadi sambil lalu itu, waduh, iya. Sehingga saya biasanya kan kalau mendengarkan paparan Pak Nyoman kan bawa tarik kertas sama pulpen ya, sama pena ya. Sehingga tadi saya di dalam mobil gelagapan juga ini. Ya, begini. Mohon izin Pak Dewa sama Pak Nyoman ya, saya ingin karena nama saya tadi disebut-sebut ya, inilah saya tak ikut bersuara, barangkali bermanfaat buat teman-teman yang lain di Indonesia Belajar. Begini, saya kemarin sudah berjumpa dengan Pak Nyoman dan kawan-kawan. Artinya dari pengalaman saya ketika berkutat di sebuah family business ya yang sangat besar, kemudian saya akhirnya resign, membuat perusahaan sendiri, sehingga membuat saya mau tidak mau harus menjadi seorang single fighter, Pak Nyoman. Ya, Pak Dewa ya. Sehingga dari situ bukannya denial ya, bukannya phobia, tetapi I just want to prove myself gitu Pak Nyoman. Sehingga itu satu. Kedua, saya ingin membuktikan teori bahwasanya don't put eggs on the same basket. Okay. Ketika saya menjadi seorang CEO, siapapun itu, mungkin istri, mungkin anak-anak, ya sudah, you go ahead with your own business gitu. Ya. Sehingga, kalaupun toh ibaratnya kan gini ya, kita bermain di berbagai macam kaki kan begitu. Nah, tentunya satu hal, ketika rintisan usaha yang saya rintis, mungkin someday apakah nanti akan jatuh ke tangan anak saya atau saya operkan ke orang profesional. Yang tadi saya tanyakan adalah begini, untuk strategic planning ya Pak Nyoman. Ya. Tadi disebutkan kalau saya nggak salah dengar artinya tidak melibatkan keluarga Pak Nyoman ya. Ya. Nah, maksud saya gini, untuk strategic planningnya itu begini, yang tahu visi misinya kan dari pihak folder nih Pak Nyoman. Ya. Apakah nantinya ketika ditangani oleh kaum profesional, strategic planningnya itu seritme nggak nih dengan apa yang saya mau gitu Pak Nyoman? Ya. Itu satu. Kedua, untuk strategic planning maker ya, siapa pengawasnya? Apakah itu seorang auditor ataukah folder itu sendiri Pak Nyoman? Ya. Kedua. Ketiga, ya ini mungkin sama ya tadi yang dicanangkan oleh Pak Dewa ya, sibling in between ya Pak Nyoman ya. Ya. Sehingga ini urusannya dengan perusahaan yang lampau gitu Pak Nyoman. Ini ada dua hal. Nah, beberapa ini kan sudah ada di generasi ketiga Pak Nyoman. Saya kan sebagai pengamat saja begitu ya. Saya sebagai pengamat. Nah, untuk sibling in between itu ibaratnya kan harus ada balance of power ya Pak Nyoman. Ya. Nah, kira-kira please advise me untuk membalancekan power, what the most important to do, itu Pak Nyoman. Okay. Sementara 3 itu cukup, Pak Nyoman ya. Baik. Saya mohon kiranya saya diberi pencerahan. Terima kasih Pak Nyoman, Pak Dewa, thank you so much. Oke,
Terima kasih sama-sama. Hati-hati di jalan sambil mendengarkan Siap, ini penjelasan Pak on Nyoman. the way ke Solo ini. Solo ya. Jangan lupa Barangkali nasi liwetnya ya. siap. Barangkali Pak Dewa mau kirim salam buat Gibran, barangkali saya sampaikan. Oke. Siap. Oke, thank you Pak Terima Dewa. kasih, Salam sehat Pak semuanya, Rey. Pak Nyoman. Thank you so much. Iya, oke, terima kasih Pak Rey. Bagaimana nih Pak Nyoman? Ada 3 pertanyaan dari Pak Rey. Baik, Pak Dewa, pertanyaannya bagus sekali dan sangat strategik sekali. Ya. Pertanyaan pertama, strategic planning itu dibuat oleh non-family team, begitu. Bagaimana dengan visi keluarga? Sebenarnya satu saat saya akan ada session mengenai bagaimana membangun strategic planning di bisnis keluarga. Di dalam pembangunan strategic planning dalam bisnis keluarga itu ada 3 institusi yang berperan. Institusi yang pertama adalah institusi yang bergerak di dalam pembuatan strategic planning. Itu board of directors sama tadi kalau di salah satu perusahaan yang saya tangani ada strategic division. Ini membangun strategic plan-nya. Lalu kemudian ini dibawa ke board of directors. Board of directors di situ ada CEO dan lain sebagainya. Di dalam situ ada anggota keluarga yang kemudian memberikan masukan terhadap visi kita ke sana dan lain sebagainya. Rencana suksesi akan seperti ini. Kenapa rencana suksesi juga harus ini kan dalam strategic planning karena ini jangka panjang Pak Dewa. Ini akan ada kemungkinan berbenturan dengan transisi antar generasi. Itu juga mesti dilihat di dalam pembangunan strategic plan di bisnis keluarga. Nah, setelah dari board of directors ini berdasarkan hasil kajian dari tim strategik tadi, lalu diolahlah di komite keluarga. Nah, di komite keluarga itulah diputuskan langkah-langkah strategik yang akan dilakukan. Jadi intinya ketiga institusi itu harus berperan dengan baik. Nah, saya tadi katakan Pak Rey, bahwa kenapa di tahap pembangunan strategic planning itu sebaiknya jangan dipimpin oleh anggota keluarga, terutama yang dominan, supaya masukan strategic plan yang akan dibuat itu benar-benar based on data, benar-benar based on kajian yang makro dan kajian bisnis, kajian future analysis dan lain sebagainya, tanpa ada intensitas dari campur tangan minatnya si anggota keluarga yang misalkan satu orang ini, sehingga tidak memaksakan. Nah, pada saat lalu kemudian strategic plan ini lalu kemudian oleh board of directors di situ sudah mulai ada anggota keluarga, mungkin ada anggota keluarga dan non keluarga di board of directors yang perusahaan besar. Disitulah mulai yang dari anggota keluarga memberikan masukan terhadap visi keluarga. Keluarga kita nggak mau bisnis ini walaupun bagus. Kita punya values nggak seperti ini. Nah, ini mesti dirubah seperti ini, kuatkan di sini dan lain sebagainya. Setelah itu jadi, maka dibawalah di dalam family committee. Family committee lah yang nanti melengkapi kembali, menyetujui dan lain sebagainya, sehingga dimasukkanlah ke dalam rencana jangka panjang atau strategic plan atau business plan dari bisnis keluarga ini. Jadi unsur visi, values keluarga, intensitas keluarga, terus norma-norma keluarga, kultur keluarga itu ada tahapan berikutnya. Di mana pada tahapan awal benar-benar bisnis plan yang murni, yang sesuai dengan kajian dan analisa data makro, mikro, risiko bisnis dan lain sebagainya, gitu Pak. Nah, lalu kemudian itu pengawasannya tentu mekanisme
korporasi berjalan, Pak Rey. Minggu lalu di sini kita bicara mengenai governance, ada institusi di dalamnya. Institusi Dewan Keluarga berperan sangat penting, institusi komisaris perusahaan juga secara legal penting untuk mengawasi jalannya strategic plan ini dan jalannya perusahaan. Itu kalau kita bicara pengawasannya. Nah, tapi biasanya kan di dalam bisnis keluarga ada pertanyaan, kekuatan komisaris apa sih? Nah, disitulah seperti minggu lalu kita bicarakan, Pak Dewa, bahwa institusi ini mesti diperlakukan dengan benar. Yang namanya direksi itu bertugas secara kebijakan dan secara legal dengan benar. Yang namanya komisaris juga bekerja dengan benar. Yang namanya dewan keluarga juga bekerja. Yang seringkali di kita kan direksian, komisaris juga komisaris-komisarisan, terus dewan keluarga juga kita nggak punya, udah kemana-mana dah itu strategic planning. Nah lalu kemudian pada saat sibling partnership itu sudah masuk, lalu sudah masuk generasi ketiga. Kalau generasi ketiga sudah masuk, maka cabang-cabang keluarga sudah mulai ada, Pak Rey. Nah cabang-cabang keluarga mulai ada, lalu kemudian mulailah masuk aturan-aturan keluarga yang jelas. Family dan corporate governance yang jelas. Yang di situ juga diatur mengenai siapa yang boleh masuk ke perusahaan, apa syarat-syaratnya, siapa yang tidak boleh masuk ke dalam perusahaan, apa yang bisa diperoleh oleh yang masuk di perusahaan, apa yang bisa diperoleh oleh yang tidak masuk di perusahaan, itu mesti dibuat di dalam tata kelola keluarga. Sehingga balancing of power ini memang terjadi by nature. By nature itu dalam artian begini, Pak. Keluarga saya memang secara kapabilitas dan secara integritas bagus, sehingga dia memang masuk ke dalam perusahaan sebagai profesional. Keluarganya ini juga demikian. Keluarga yang satunya dia tidak suka mengelola perusahaan, misalnya lebih suka jadi seniman atau apa dan lain sebagainya. Tapi dia walaupun tidak memiliki power di dalam operasional, dia memiliki power di dalam dewan keluarga. Di dewan keluarga itulah dibangun karena cabang keluarga ini mungkin diwakili oleh bapaknya berada pada dewan keluarga. Ingat, walaupun di dalam tatanan bisnis itu yang tertinggi adalah rapat umum pemegang saham, tapi ingat bahwa pemegang sahamnya adalah keluarga, maka di dalam operasionalnya mengambil keputusan tertinggi adalah dewan keluarga. Dewan keluarga atau komite keluarga itu sebaiknya ada. Itulah sebabnya untuk membalancing kesejahteraan anggota keluarga, membalancing power dari masing-masing cabang keluarga. Kelihatannya begitu, mudah-mudahan bisa sedikit menambah wawasan bagi sahabat pembelajar dan Pak Rey. Kira-kira gitu Pak Dewa, saya kembalikan Pak Dewa. Oke, semoga Pak Rey terjawab ya. Terima kasih ya Pak Nyoman ya. Thank you Pak Nyoman, Pak Dewa, thank you so much. Siap. Sukses untuk Pak Rey. Salam Sukses, untuk keluarga. Thank you, siap. Salam bisnis keluarga. Salam bisnis siap, keluarga. Pak Nyoman, thank you so much. Oke, Pak Nyoman, mungkin waktu kita tidak bisa diperpanjang lagi. Ada closing statement Pak untuk tema kita hari ini Pak. Selamat sore Pak Dewa, selamat sore sahabat pembelajar. Profesionalisasi bisnis keluarga, walaupun dengan berbagai pertentangan, berbagai pengorbanan dari keluarga, termasuk kendali yang mungkin akan terdisrupt oleh profesional begitu. Walaupun demikian, namun profesionalisasi bisnis keluarga itu merupakan sebuah keharusan. Apabila perusahaan ini ingin hidup selamanya, ingin bisa ditransfer dari generasi ke generasi dengan lebih baik. Kira-kira gitu Pak Dewa.
Jangan lupa kalau bisnis keluarga Anda belum profesional, belum diprofesionalkan, silakanlah mulai dari sekarang membangun profesionalisme bisnis keluarga. Selamat sore dan salam bisnis keluarga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nyoman atas pencerahannya tentang professionalization in family business sore hari ini. Terima kasih Pak Are, terima kasih untuk sahabat pembelajar semua yang sudah join di seminar online siang hari ini sampai sore. Kita ketemu lagi awal bulan Agustus ya, karena Jumat depan adalah Idul Adha. Ya, oke. Selamat sore Pak Nyoman, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Pak Are dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa, sukses untuk kita semuanya. Stay healthy.